نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج. Muhammad Qasim bermimpi ratusan kali berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari belakang tabir dan di atas langit, dan bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan beberapa pengetahuan yang tak terlihat untuk Qasim sebagai peringatan dan rahmat bagi Muslim. Mimpi-mimpinya berisi peperangan terakhir, kedamaian, bangkitnya Islam, Dajjal, Ya'jud dan Ma'jud, dan Yesus alaihi salam. Dajjal dalam mimpi Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku telah melihat mimpi tentang Dajjal, dan aku akan menceritakan mimpi itu kepada kalian dalam dua bagian. Dan ini adalah bagian yang pertama. Aku telah melihat Dajjal berkali-kali dalam mimpi. Tinggi badan Dajjal adalah 6 kaki 1-2 inci. Rambutnya sedikit keriting dan berwarna agak hitam. Wajah Dajjal terlihat kejam, dan bila dia berjalan seolah-olah tidak ada yang akan sanggup berdiri di hadapannya. Dajjal tampak seperti orang normal bagi saya, tapi dia memiliki banyak kekuatan sihir. Dalam salah satu mimpi, setan memanggilnya sebagai raja kami yang kaya. Kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisi seluruh dunia dengan cahaya dengan rahmat-Nya. Kemudian setelah itu, dunia menjadi penuh dengan kedamaian untuk sementara waktu. Dan setelah beberapa tahun, Dajjal tiba-tiba muncul. Saat Dajjal muncul, maka orang menjadi khawatir. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, dan dia juga memiliki kekuatan untuk mendukung klaimnya. Dajjal mencoba untuk memikat orang-orang dengan janji-janji palsu untuk mendapatkan keremajaan dan kehidupan yang kekal. Dan orang-orang dengan iman yang lemah mulai mengikutinya dengan sangat cepat. Aku lalu pergi untuk menghentikan Dajjal, dan dia mengatakan, Qasim, bergabunglah denganku. Aku akan memberimu hidup abadi dan keremajaan. Lalu aku bertanya kepada Dajjal, apa yang akan terjadi setelah itu? Toh, suatu hari kita semua pasti juga akan mati, dan kamu tidak akan pernah berhasil dalam misimu, dan kamu juga harus mati suatu hari nanti. Tuhanku dan Tuhanmu adalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Setelah mendengar ini, Dajjal menjadi kesal dan mengubah penampilannya menjadi sangat mengerikan. Dan tubuhku mulai gemetar, dan aku tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apapun. Dan Dajjal berkata kepadaku bahwa, Qasim, jika kamu tidak bergabung denganku, maka aku akan membunuhmu.
Jadi pulanglah dan pikirkan baik-baik jalan mana yang ingin kau pilih. Kemudian aku pulang ke rumah umat muslim dan mengatakan bahwa jika ada yang pergi ke Dajjal, maka ada kemungkinan 99,9% dia akan bergabung dengan Dajjal. Dajjal adalah fitnah atau ujian yang dahsyat, dan mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Hanyalah orang-orang yang mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahai muslim, daripada kita bergabung dengan Dajjal, lebih baik kita mati sebagai muslim. Ayo, mari kita mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat melawan Dajjal. Semua muslim setuju. Kemudian kita berperang melawan Dajjal. Tentara muslim pun bertempur dengan tentara Dajjal. Dan aku bertarung dengan Dajjal. Dan kualihkan perhatiannya agar dia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk menyerang tentara Islam. Dan agar tentara Islam bisa mengakibatkan sebanyak mungkin kerusakan ke tentara Dajjal. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun muncul di jari telunjuk kananku, dan aku terus melawan Dajjal untuk waktu yang panjang dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Dajjal sangatlah kuat, dan mendadak cahaya Allah hilang dari telunjukku. Lalu aku berkata kepada diriku, Qasim, larilah dari sini. Lalu Dajjal mengejarku dan mengatakan, Qasim, aku tidak akan membiarkanmu hidup hari ini. Dan aku mulai berlari di udara dengan rahmat Allah. Dan aku terus berlari sampai mencapai daerah pegunungan. Dan Dajjal juga datang ke sana mengejarku. Dajjal menyerangku dari belakang, dan aku terjatuh di sana dan terluka. Sebuah batu besar ada di sana, dan batu itu terbuka dan mengatakan, Qasim, bersembunyilah di dalamku, aku akan menyelamatkanmu dari Dajjal. Tapi aku menolak. Sedangkan Dajjal terus mendekat ke arahku dan mengatakan, Qasim, bersiaplah untuk mati. Dia akan membunuhku. Tapi saat itu aku memanggil Allah. Ya Allah, tolong aku. Dan kemudian lafaz Allah turun dari langit. Dan kemudian Allah melemparkan kilat ke atas gunung dekat itu. Dan suara mengerikan terjadi. Dan gunung itu hancur setelah menjadi hitam. Dan Dajjal pingsan dan terjatuh. Dan kemudian Allah menyembuhkan lukaku dan berkata, Dajjal hanya akan pingsan selama 4 jam, dan dia akan bangun setelah 4 jam. Pergilah dari tempat ini, dan sembunyikanlah dirimu di suatu tempat. Dan selama aku belum memerintahkan, maka jangan datang ke hadapan Dajjal. Aku bersyukur kepada Allah karena Dia telah menyelamatkanku. Maka kemudian aku lari dari sana. Ketika Dajjal terbangun lagi, dia mengira dia telah membunuhku. Dan Dajjal kembali kepada umat Islam dan mengatakan kepada mereka bahwa dia telah membunuh Qasim. Dan orang-orang muslim merasa lemah setelah mendengar ini. Maka Dajjal melanjutkan misinya lagi tanpa ada rintangan. Mimpi seorang mukmin adalah bagian dari 46 bagian kenabian.
Hadis riwayat Bukhari. Mari bersatu kembali. Makna sabda Nabi Muhammad SAW adalah apa yang diimpikan seorang mukmin akan terjadi dengan benar, karena mimpi tersebut merupakan permisalan yang dibuat bagi orang yang bermimpi. Terkadang mimpi itu adalah berita tentang sesuatu yang sedang atau akan terjadi. Kemudian sesuatu itu benar terjadi persis seperti yang diimpikan. Dengan demikian, dari sisi ini, mimpi diibaratkan seperti nubuah dalam kebenaran apa yang ditunjukkannya, walaupun mimpi berbeda dengan nubuah. Karena itulah mimpi dikatakan satu dari 46 bagian nubuah. Kenapa disebut 46 bagian? Karena hal ini termasuk perkara tauqifiyah. Tidak ada yang mengetahui hikmahnya sebagaimana halnya bilangan-bilangan rakaat dalam sholat. Adapun ciri orang yang benar mimpinya adalah seseorang mukmin yang jujur. Bila memang mimpinya itu mimpi yang baik atau bagus. Jika seseorang dikenal jujur ucapannya ketika terjaga, ia memiliki iman dan takwa, maka secara umum mimpinya benar. Karena itulah hadis ini pada sebagian riwayatnya datang dengan menyebutkan adanya syarat, yaitu mimpi yang baik atau bagus dari seorang yang soleh. Muslim dari hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur ucapannya. Fadilatusi Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin.